Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat jamaah Baitur Ridwan di mana saja Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, juga nikmat bahwa kita dijadikan bagian daripada umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga salawat salam ini tertuju kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita sekalian termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul utma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Allah Al-Mannan, Allah zat yang menganugerahkan nikmat, begitu banyak nikmat, termasuk diantaranya kita sering berkata nikmat iman, nikmat Islam, dan di dalam paket itu adalah kita mendapatkan anugerah berupa diutusnya manusia sempurna, al-insan al-kamil, insan teladan sepanjang zaman, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti bahwa Allah menganugerahkan nikmat berupa diutusnya Rasulullah? Kita lihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Laqad manna, sungguh telah menganugerahkan. Siapa? Allahu, Gusti Allah Ta'ala. Di dalam jajaran al-asma'ul husna ada al-mannan, Allah zat yang menganugerahkan. Maka fi'ilnya, kata kerjanya adalah laqad mannallah, sungguh Allah telah menganugerahkan. Kepada siapa? Alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, termasuk adalah kita semua orang-orang yang beriman. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan oleh seluruh anggota badan. Allah menganugerahkan kepada kita orang-orang beriman berupa apa?
id ba'atha fihim, ketika Allah mengutus di antara mereka kepada mereka rasulan, halnya seorang rasul. Dalam tafsirnya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang yang saat itu bersama Rasul, dari orang Arab sendiri. Min anfusihim, apa tugas baginda Nabi yang kemudian menjadi hal yang positif, dampak yang begitu baik banyak untuk kita? Satu, yatlu alaihim, di mana beliau baginda Nabi membacakan kepada mereka, kepada orang-orang beriman, ayatihi, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah, terutama khususnya adalah ayat-ayat Qur'aniyah termaktub di dalam Al-Quran. Allah turunkan Al-Quranul Karim, wahyu melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul, kemudian disampaikan, dibacakan, di dalamnya ada kisah-kisah yang ini menginspirasi, menjadi petunjuk, hudal lil muttaqin wa yuzakkihim, dan menyucikan, membersihkan mereka. Dalam beberapa tafsir memiliki makna membersihkan kita dari dosa, karena Nabi memberikan panduan tuntunan kepada kita bagaimana yang punya dosa agar bisa bersih, agar bisa suci kembali, termasuk juga bersih dari kekotoran hati, bersih dari kekotoran jiwa, bersih dari kekotoran dunia. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan mereka itu berupa Alkitab, Al-Quranul Karim, wal hikmah, dan hikmah. Hikmah maknanya diantaranya adalah as-sunnah, hikmah secara bahasa kebijaksanaan, karena Nabi menjadi teladan kebijaksanaan untuk kita semua. Wa in kanu, dan Allah mengetahui bahwa kanu, mereka itu dulu, min qablu, sebelum datangnya Nabi Muhammad, lafi dhalalim mubin, sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, kita lihat dalam sejarah bahwa di Makkah saat itu ada 360 kabilah, masing-masing kabilah, tiap-tiap kabilah memiliki satu sesembahan. Ada yang sembahannya dari emas, ada yang dari perak, ada yang batu. Bahkan satu riwayat menyebutkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau dalam beberapa kesempatan pernah menangis, tapi dalam kesempatan yang sama beliau juga senyum sendiri. Kenapa menangis? Karena dulu beliau pernah menyembah berhala. Tapi kenapa beliau senyum, tertawa sendiri? Karena dulu ketika beliau miskin, yang beliau sembah Tuhannya, berhalanya terbuat dari roti. Manakala beliau lapar, beliau makan sendiri. Ini mungkin sebuah anekdot ya. Dulu sesat, berada dalam kesesatan sebelum datang Nabi Muhammad, karena setelah Nabi Isa ada sekitar 300-an tahun, itu dalam masa fatrah kekosongan dari dakwah. Maka dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur. Bagaimana ekspresi syukur kita kepada Allah atas anugerah ini? Kita semua maklum, dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim wal ma'na, Allahu a'lam bimuradi. Fadhkuruni, maka zikirlah, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar. Wala takfuruni, kata Allah, janganlah kalian ingkar kepadaku. Allah menganugerahkan utusannya berupa Rasulullah Muhammad SAW, maka kita harus bersyukur. Bagaimana ekspresi kita? Ya harus bersyukur. Makanya Nabi dulu diriwayatkan beliau puasa setiap hari Senin, juga hari Kamis. Kenapa beliau puasa hari Senin? Su'ilan Nabi SAW an saumi yaumil itsnain. Nabi ditanya tentang praktek beliau, kenapa beliau berpuasa setiap hari Senin. Apa kata beliau? Beliau menjawab, fihi ulidtu,
pada hari tersebut, yakni hari Senin, aku dilahirkan. Wa unzila alayya, dan diturunkan kitab suci kepadaku. Rawahu Muslim. Kita tahu bersama ketika baginda Nabi dari Makkah hijrah ke Madinah atau Yathrib, beliau menemukan orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Orang-orang Yahudi saat itu menjawab, karena hari ini, tanggal ini diselamatkannya Nabi Musa dan umatnya dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, maka kami bersyukur, ekspresi syukur kami dengan berpuasa. Itu pula yang Nabi lakukan, puasa di hari Senin sebagai ekspresi syukur beliau karena dilahirkan. Maka kita hari ini dengan berbagai amal yang positif, amal yang baik, kita ekspresi bersyukur dengan datangnya hari dilahirkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak sekali para ulama, para ahli syair yang menggubah berbagai syair isinya tentang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu nasyid, lagu ataupun syair, rohatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu mimma'ani ahmadi. Rohatil, bersenandung, atyaru, burung-burung, tasdu, bersenandung, menyanyi gembira, rohah, gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi layalil maulidi, di malam kelahiran baginda Nabi. Bahkan kita juga sering menyenandungkan salah satu syair saat mahlul qiyam. Mahal artinya posisi, tempat, al-qiyam berdiri. Asyraqal badru alaina. Asyraqa, kita lihat masyrik artinya timur, tempat terbitnya matahari. Asyraqa, terbit, al-badru, bulan purnama. Ini majaz, yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina, telah terbit bulan purnama, cahayanya menerangi kami. Nabi Muhammad diibaratkan oleh para penyair, para ulama sebagai purnama, cahaya. Anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta iksiru ghali anta misbahu suduri. Anta syamsun anta badrun, ini bukan berarti engkau Muhammad adalah matahari, bukan. Kau bagaikan matahari, kau bagaikan matahari. Karena apa? Cahaya, dan sumber cahayanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah Muhammad SAW diibaratkan seperti demikian. Dan ungkapan-ungkapan tadi adalah bentuk pengagungan, penghormatan, syukur karena ekspresi kita kepada orang yang kita cintai, kepada istri kita, kepada anak kita, kita menyapa anak kita dengan sebutan-sebutan yang indah, ananda, anak raja, anak ratu dan sebagainya. Itu lagi-lagi adalah ekspresi syukur. Maka hari ini kalaulah ada orang yang mengekspresikannya dengan memperingati hari kelahiran Nabi, itu adalah bagian dari ekspresi menyambut kelahiran Nabi. Bahkan terakhir sebagai penutup, Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, beliau pernah menuturkan bahwa apa itu yang disebut dengan memperingati maulid. Beliau berkata, indi, menurut kami, anna asla amalil maulid, bahwa asal, pokok, inti dari memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa ijtima'un nas, satu, berkumpulnya orang-orang. Kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak di sekolah dan di berbagai komunitas lain berkumpul. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, yang kedua membaca bacaan Al-Quran yang mudah dibaca. Misalnya dalam kita acara ada pembacaan suci Al-Quran, dalam maulid ada bacaan Al-Quran.
wa riwayatil akhbar. Yang ketiga, membaca riwayat baginda Rasulullah SAW al-waridah, yang kewarid fi mabda'i amrin Nabi SAW, mulai dari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, seperti Maulid Barzanji, Maulid Ad-Dibai, Maulid Simtud Durar, Maulid Syaraful Anam, Maulid Azab, termasuk qasidah burdah dan maulid-maulid kitab maulid lainnya. Wa ma waqa fi maulidihi minal ayat, termasuk juga apa yang terjadi di masa beliau. Thumma, kemudian ada yang yamuddu lahum, memanjangkan, menambah acara itu dengan apa? Simatun, hidangan, makanan, yakulunau, yang memakannya terhadap itu makanan, wa yansarifuna min ghairi ziyadatin, yang itu dibagikan. Seperti di Sunda ada istilah bongsang. Bongsang itu konon katanya bongsang yang terbuat dari anyaman bambu, itu kira-kira nyata bolong tapi nyangsang. Hal yang positif, di dalamnya ada panganan, makanan kearifan lokal. Hal yang bagus, intinya adalah sedekah. Ada yang istilah paros, ada yang istilah berkat, ada yang istilah ambang dan lain-lainnya. Itu lagi-lagi adalah ekspresi kesyukuran. Mari saudara sekalian, muslimin muslimat, sahabat jamaah Masjid Baitur Ridwan, yuk kita ekspresikan syukur kita. Kita sering bersyahadat, selain syahadat kepada Allah, syahadat juga kepada Rasulullah. Kita juga baca salawat kepada Nabi. Dalam salat kita baca salawat, kita ekspresikan cinta kita dengan bersyukur, banyak salawat, termasuk memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.